Bapak Ibu jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara serta hadirin sekalian. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker bangku depan Bapak Ibu. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita Sandra Tania Emery Tirbadi, anak kedua dari pasangan Bapak Heriel Mesah Tirbadi dan Ibu Tri Purwanti pada hari Rabu 5 November 2025. Kita doakan agar Sandra dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Warta yang kedua, aksi Natal 2025, Christmas Market. Dalam rangka Natal 2025, panitia akan mengadakan aksi Natal berupa Christmas Market, yaitu pemberdayaan ekonomi anggota jemaat. Mereka yang mendaftar untuk menjual produk, makanan, pakaian, dan lain-lain dalam acara Christmas Market akan juga mendapat pelatihan-pelatihan dalam rangka menghasilkan pertambahan nilai dari produk-produk tersebut. Bagi yang berminat mengikuti kegiatan ini, dapat menghubungi Ibu Ekawati dan Ibu Gebi. Yang ketiga, malam puji dan sabda. Dilaksanakan pada hari Kamis 20 November 2025 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Okam Okam Emmanuel dipimpin oleh Pendeta Ana Nur Aini. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang keempat, wilayah 2, 4, dan 6 bersama dengan unit Bina menyelenggarakan pembinaan
yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 November 2025 di GKI Gading Indah pukul 16 dengan tema Bijak Mengelola Berkat, dengan narasumber Penatua Eni Vimaladewi dan Dr. Hans Kui, praktisi pasar modal. Acara ini terbuka untuk umum dan pendaftaran dapat menghubungi grup wilayah 2, 4, dan 6, Ibu Verliani, Ibu Melina Liwan, dan Ibu Lani Budi. Warta yang kelima, Persekutuan Pemuda Gabungan akan diadakan pada hari Sabtu 15 November 2025 jam 13.30 di GKI Gading Indah lantai 2 dengan tema Embracing God's Schedule dengan pembawa firman Pendeta Deborah Rahelina Simanjuntak dari GKI Kota Wisata. Jemaat dan simpatisan pemuda diundang untuk hadir dalam kebaktian persekutuan tersebut. Warta yang keenam, donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu 23 November 2025 pukul 8 sampai pukul 11 di kantor RW 012 Jalan Kelapa Lilin Timur, Pegangsaan 2. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat online. Yang ketujuh, ucapan terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk mendukung Yayasan Musik Gereja melalui donasi dan pembelian tiket konser musik gereja yang telah berlangsung pada hari Sabtu 1 November 2025 yang lalu. Total dana yang terkumpul sejumlah 124.004.601. Terima kasih, Anda sudah menjadi perpanjangan berkat Tuhan bagi yang muger. Tuhan memberkati. Warta yang ke-8, hospitality. Setelah kebaktian selesai, jemaat diundang beramah tamah sambil menikmati kudapan yang telah disediakan di lobi 1. Warta yang ke-9. Hari ini diadakan pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur yang akan melayani di GKI Gading Indah pada kebaktian 2 jam 9 adalah penatua dari GKI Kota Wisata dalam diri Penatua Rino Charles Tuo dan Penatua Andriano Kristiawan. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah yang melayani di GKI Agus Salim adalah Penatua Ika Andi Kristiawan dan Penatua Agus Immanuel S. Muda. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Percaya pada Allah yang hidup akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwoswito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Tuhan, biarlah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini, tanggal 9 November, kita akan beribadah dalam tema percaya pada Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, yang kita yakini, kita percayai adalah Allah yang hidup. Allah yang punya kehendaknya sendiri, Allah yang bisa bekerja dengan cara jalan yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Dan itulah yang Ia lakukan ketika Allah menghadirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Satu intervensi Allah demi keselamatan dunia. Dan intervensi Allah itu yang membuat kita semua boleh menerima kehidupan baru dalam Kristus. Karena itu mari kita mengakui bahwa selalu kita memerlukannya, Sang Juru Selamat itu. Ku perlukan Juru Selamat. Firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima berkata demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang
kami sengaja maupun yang tidak disengaja. Kiranya Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah, dan ubahkan hidup kami makin serupa dengan Engkau. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosa-dosanya. Wahyu 3 ayat 3 berbunyi, karena itu ingatlah apa yang telah kau terima dan dengar. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Berikan salam
Mari kita berdoa. Hanya kepadamu kami berharap ya Tuhan, karena Engkaulah sumber hidup kami. Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami, yang berkarya bahkan bisa dengan cara, dengan tujuan yang melampaui apa yang sanggup kami pikirkan. Karena itu kalau sebentar kami akan juga membaca dari firman-Mu, maka biarlah kami yang terbatas ini, kami yang penuh kelemahan ini, boleh dibimbing, dituntun hanya oleh hikmat Roh-Mu yang kudus saja. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub 19 ayat 23 hingga 27a. Ayub 19 ayat 23 hingga 27a. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Aku akan melihat Dia memihak padaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Perkaraku yang benar
bacaan kedua. Bacaan diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 17. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidaklah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 13. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan oleh Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-27 sampai 38. Lukas 20 ayat 27 sampai 38. Yang berbunyi demikian. Beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Nah, pada waktu kebangkitan, di antara mereka, siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita tentu kenal kata polusi, ya, sesuatu yang mengotori, polusi tanah, polusi air, polusi udara, ya kayak Jakarta khususnya Kelapa Gading ini polusi udaranya Anda tentu tahu parah kalau Anda cek di aplikasi-aplikasi tentang yang mengukur
atau menampilkan hasil pengukuran kondisi udara, kita tahu Kelapa Gading itu hampir selalu merah warnanya, artinya tingkat polusinya sangat tinggi. Ya, jadi karena itu kalau Anda masih suka jogging pagi, olahraga pagi, ya Anda tinggal pilihlah badan sehat, paru-paru jebol, atau Anda di rumah tidak jogging, tidak olahraga, seperti saya gitu ya, demi paru-paru yang sehat. Ya, ini sebetulnya pembenaran aja sih ya, supaya nggak usah olahraga. Tapi akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, atau menurut saya terutama sejak COVID 2020, ada satu jenis polusi yang mulai makin mengganggu. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira apa? Polusi digital. Ya, di media sosial, terutama kalau buat saya di sarana kita berkomunikasi itu grup-grup komunikasi. Kenapa, saudara? Karena sejak COVID makin banyak orang yang meluangkan waktu untuk berbagi apapun yang dia baca, dia temukan masalahnya ini, ke semua orang dan semua grup. Dulu ada orang yang rutin dia blast ke semua kontak di handphonenya ya. Zaman COVID sehari itu bisa ngirim 3 konten kayak makan pagi, siang, sore. Pagi itu selalu kata-kata mutiara, siang itu selalu renungan atau apapun lah. Sore itu video klip lagu-lagu jadul ya, zaman model Elvis Presley, siapa lagi, Andy William, whatever lah, apapun itu. Dan celakanya kadang-kadang orang yang sama itu ada di beberapa grup yang semuanya ada di telepon kita. Ya, buka satu grup, si X kirim doa malam pendeta Setira. Buka grup yang lain, yang sama keluar lagi. Buka grup yang lain, keluar lagi, keluar, semua keluar. Sehingga Anda boleh cek. Kalau Anda buka handphone Anda, masuk ke setting, periksa storage ya, ruang penyimpanan data di handphone Anda, di handphone saya. Nomor 1 paling penuh itu tentu foto, video, karena dari handphone yang lama saya masih masukkan lagi, jadi tambah banyak. Tapi nomor 2 terpenuh itu, terbanyak isinya adalah WhatsApp group. Itu bisa sampai 30-40 giga, Anda bayangkan apa saja isinya. Sehingga satu hal yang mulai rutin harus saya lakukan adalah setiap 3-6 bulan sekali saya membuka grup yang ada, lalu saya delete semua percakapannya supaya datanya juga kebuang. Gambar, renungan, video, apapun lah itu. Hanya mungkin 5 atau 6 grup yang tidak pernah saya delete. Grup yang berkaitan dengan urusan pelayanan yang inti, grup sahabat-sahabat baik saya yang isinya cuma 4 orang sebetulnya. Ya. Grup keluarga dekat itu saya, istri dan anak-anak. Kalau yang om-om, tante-tante itu udah saya buang-buang ini semua karena isinya kadang-kadang gak penting gitu ya. Liburan ke Cina 200 foto dia posting, halah bodo amat lah, gue gak peduli sebetulnya. Ya, buang aja. Dan tentu grup percakapan saya dengan istri saya, tidak ada satupun yang saya buang. Buat apa saudara? Buat bukti. Kalau satu hari, ini, gue search. Biarpun kebanyakan, oh iya ternyata gue yang salah. Gitu ya. Nah, satu jenis posting yang pasti langsung saya buang adalah postingan video debat antar rohaniwan atau antara dua, kita nyebutnya apa ya? Apologet. Nah, apologetika itu sebenarnya cabang dari ilmu teologi ya, apapun teologi Kristen, Islam yang dulu tujuannya itu adalah bagaimana seseorang bisa menjelaskan, mempertahankan apa yang ia yakini. Ya. Rasul-rasul mereka melakukan apologetika, para bapak gereja melakukannya. Tapi menurut saya di zaman sekarang ini, apalagi di zaman media sosial,
apologetika ini menjadi sebuah produk, sebuah sesuatu yang memang orang lakukan dalam rangka ya supaya channelnya rame ditonton orang, karena kita kan suka kontroversi. Ya, mana yang benar? Allah itu punya anak atau enggak? Lalu berdebatlah seorang pendeta dengan seorang kiai misalnya. Buat saya hal itu enggak menarik, saudara, karena most of time kebanyakan itu seperti dua orang yang memakai kacamata kuda lalu berdebat mana pemandangan yang lebih indah, di kiri atau di kanan. Kayak dua orang yang jalan ke dua jalan yang berbeda tapi kemudian berdebat mana jalan yang benar. Gak ada, ini penilaian saya pribadi, tidak ada hal yang positif kecuali membesarkan ego masing-masing. Ya Anda boleh setuju, boleh tidak. Karena toh ada juga orang yang suka nonton. Jadi kalau Anda kirim begituan ke saya, mohon maaf saya gak akan tonton. Kalau Anda tanya, Pak udah nonton video ini berdebat dengan ini? Enggak, dan tidak tertarik. Mending gue nonton stand up comedy. Lucu, terhibur. Kenapa? Karena memperdebatkan hal-hal seperti itu, menurut saya adalah membandingkan hal-hal yang memang tidak perlu dibandingkan atau dipertandingkan. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra pernah mengatakan iman itu bisa bahkan harus dibandingkan. Di sekolah teologi ada bidangnya. Kalau di sekolah teologi ekumenikal itu biasanya disebut dialog antar agama, antar iman, di mana kita mencoba memahami keyakinan orang lain dari sudut pandangnya, bukan dari sudut pandang kita. Tapi iman itu, kata Pak Eka, tidak perlu dipertandingkan mana yang paling benar. Saya bayangkan ini ibarat orang yang berdebat mana nasi Padang yang lebih enak. Yang simple, terjemahan ya supaya nggak nyebut merek ya. Tahu ya, simple ya. Atau yang morning and afternoon ya. Nah kalau nyebut merek dikira saya di endorse lagi. Gak bisa kita pertandingkan, kita perdebatkan. Atau mana bakmi yang lebih enak? Bakmi yang A, yang B, yang C, yang D. Betul, ada parameter-parameter yang mungkin bisa kita bandingkan. Bakmi misalnya, menurut saya bakmi itu harus dimasaknya tidak boleh terlalu matang, mesti agak-agak al dente. Kalau pakai bahasanya orang Italia ya, masih kenyal-kenyal. Tapi kan memang ada juga orang yang senang bakmi yang keterlaluan matangnya ya sah-sah saja. Apalagi karena menurut saya iman itu juga melibatkan satu hal yang sukar dikualifikasi, dikuantifikasi, yaitu relasi. Saya bisa mengatakan misalnya buat saya bakmi paling enak di Kelapa Gading itu bakmi A. Tapi kalau teman saya mengatakan, oh aku bakmi B. Ngapain? Bakminya kematangan, terus kuahnya blend itu tawar ya. Terus nggak pakai babi lagi gitu ya. Terus dia bilang, tapi bakmi itu tempat aku kencan pertama dengan pacar yang kemudian jadi istriku. Ya udah, saya nggak bisa berdebat. That's it. Sama seperti kita nggak bisa memperdebatkan istri mana yang lebih cantik, istri saya atau istri Pak Ining, gitu ya. Boleh-boleh aja ada hal-hal yang bisa dibandingkan parameternya. Tapi ini end of the day, ini istri gua, nggak boleh gua bilang lebih cantik istri orang. Ada relasi di dalamnya yang tidak bisa kita ukur dibandingkan dengan orang lain. Nah, di Lukas 20 ayat 27-38 kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus ditanyai oleh beberapa orang Saduki. Siapa itu orang Saduki? Kata Saduki itu berasal dari kata atau nama Zadok. Zadok itu imam pada zaman Raja Salomo. Jadi Saduki itu artinya keturunan Zadok. Jadi orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang kita bisa bilang darah biru, bangsawan rohaninya Israel. Turunan imam. Tidak semua jadi imam, ada yang jadi bangsawan, ada yang jadi pejabat.
Tapi rata-rata mereka ya kalau di kita ini ya, di zaman masyarakat kita ini, ya inilah mereka yang tinggal di daerah pusat dan selatan itulah ya. Daerah Kemang, Kebayoran gitu, royalties. Dan ciri mereka secara teologi adalah orang Saduki itu hanya mengakui 5 kitab Musa sebagai kitab suci. Saya hampir ngomong Matius, Markus salah ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Buat mereka kitab suci ya cuman itu. Beda dengan misalnya orang Farisi yang juga menerima kitab-kitab para nabi, kitab-kitab kebijaksanaan seperti Mazmur, Kidung Agung dan sebagainya. Buat Saduki kitab suci ya Taurat. Segala yang di luar Taurat buat mereka tidak ada. Dan menurut saya sampai di sini ya sah-sah saja. Tapi masalahnya Saduki ini mereka sering menghina, merendahkan orang lain yang punya pandangan yang berbeda. Dan biasanya satu yang paling sering mereka serang adalah orang-orang Farisi. Terutama dalam hal pemahaman akan kebangkitan orang mati. Buat Saduki kebangkitan orang mati itu nonsens. Tidak ada. Orang mati ya masuk ke dunia orang mati yang namanya Sheol. Buat orang Yahudi itu bukan neraka, Sheol, dunia orang mati. Sehingga di sini dalam bacaan kita mereka datang kepada Yesus dan mengajukan sebuah pertanyaan. Yang masalahnya menurut saya adalah pertama niatnya sudah tidak benar. Bertanya bukan dalam rangka mencari jawaban, tapi bertanya untuk entah mengkonfirmasi apa yang mereka yakini atau untuk menjebak. Dan karenanya menghasilkan pertanyaan yang secara hipotetis mungkin tapi konyol, silly. Mereka bertanya, kalau ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki lalu Musa kan mengatur di kitab Taurat. Itu ada di Ulangan 25 ayat 5. Kalau seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki lalu si laki-laki ini suaminya meninggal tapi tidak punya anak, maka dia punya saudara laki-laki, maka saudara laki-lakinya harus menikahi istrinya itu supaya nanti kalau punya anak dia meneruskan keturunan dari yang meninggal pertama ini. Nah, kalau ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki lalu suaminya meninggal, dia punya 7 saudara. Setelah 7-7-nya menikahi perempuan itu dan semua meninggal, nanti di hari kebangkitan Anda mesti membayangkan orang Sadukinya ini bertanya dengan suara atau nada yang rada-rada nyinyir nyebelin gitu ya. Terutama di ayat 32-33. Akhirnya perempuan itu mati. Pada hari kebangkitan di antara mereka siapa yang beristrikan perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Silly question. Dan yang menarik adalah bahwa pertanyaan ini tidak ditanyakan dengan niat yang tulus. Kalau Yesus memberi jawaban yang cocok dengan yang mereka yakini, oh enggak ada itu kebangkitan misalnya, maka itu akan menjadi amunisi untuk menghina orang Farisi. Tapi kalau Yesus menjawab tidak seperti yang mereka yakini, ini pun akan menjadi bahan olok-olok buat mereka. Ingat, yang nanya ini bukan orang bodoh, ini orang pintar. Karena itu mereka merancang pertanyaan itu sebagai jebakan. Kurang ajar orang-orang seperti ini. Tapi apa yang luar biasa? Bagaimana Yesus menjawabnya? Yesus menjawab, memberikan jawaban yang barangkali tidak mereka bayangkan sebelumnya. Yesus menegaskan bahwa dunia lain, ya, Yesus di Alkitab kan digunakan kata itu, ayat 35. Dalam dunia yang lain itu, dunia atau kehidupan pasca kematian, adalah dunia yang
berbeda dengan dunia yang kita hidupi sekarang ini. Maka segala ukuran, segala relasi yang saat ini penting barangkali di dunia yang lain itu tidak lagi berarti. Kita harus sadar bahwa Yesus bukan mau menjelaskan sepersis-persisnya dunia pasca kematian itu seperti apa. Yesus mau merespon pertanyaan orang Saduki yang sudah punya framework harusnya seperti ini. Tapi Yesus katakan, oh belum tentu. Bisa jadi apa yang engkau yakini saat ini di dunia nanti pasca kematian itu tidak lagi berarti. Relasi-relasi yang penting saat ini bisa jadi tidak ada lagi di dunia pasca kematian itu. Di dunia ini orang kawin dan dikawinkan, tapi di dunia lain itu dalam kebangkitan dari antara orang mati, orang tidak lagi kawin dan dikawinkan. Dan sedikit petunjuk, inilah kenapa janji nikah kita mengatakan sampai kematian memisahkan kita. Bukan sampai akhir zaman. Tidak. Dan Yesus kemudian menegaskan bahwa zaman ini atau kehidupan ini tidak hanya berhenti di dunia ini. Seperti keyakinan orang Saduki. Bagaimana dia memberi argumen dari kitab Taurat sendiri yang diyakini oleh orang Saduki sebagai ukuran dan patokan iman mereka. Yesus katakan, bukankah tentang bangkitnya orang-orang mati Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri. Ada di mana cerita itu? Keluaran. Kitab Taurat yang diyakini orang Saduki sebagai kitab suci. Di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang hidup sekalipun orang-orang yang disebutkan tadi sudah mati. Allah yang melampaui kehidupan ini dan tetap menjadi Allah mereka sampai kapanpun juga. Karena sebab baginya, bagi Allah, semua orang hidup. Allah yang hidup, yang terus hadir dalam kehidupan manusia, bahkan ketika hidup kita di dunia ini telah berakhir. Yang Yesus mau katakan adalah, hei orang-orang Saduki, boleh-boleh saja kamu meyakini seperti itu, tapi Allah itu adalah Allah yang jauh lebih besar dari yang bisa engkau yakini. Dengan pikiranmu, pengetahuanmu yang terbatas itu. Allah yang tidak bisa engkau kotak-kotakkan dalam pengajaran dogmamu. Dan sekalipun sebagai manusia kita, orang Saduki juga punya pemahaman yang terbatas, maka yang diperlukan adalah hati yang terbuka dan tulus meyakini bahwa apapun yang kita pahami punya batasan. Yang tidak bisa menggambarkan dan sungguh sepenuhnya memahami siapa itu Allah. Kita itu seperti orang, Anda pernah lihat ya gambarnya ya, ilustrasinya. 5 orang buta yang dibawa ke seekor gajah, lalu mereka pegang-pegang gajah itu, lalu ditanya, gajah itu binatang yang kayak apa? Kalau yang megangnya ekornya, dia akan bilang, oh gajah itu seperti seperti ular yang kecil, tapi di ujungnya ada seperti bulu-bulu. Kalau yang megang kakinya akan, oh gak salah kamu, gajah itu kayak batang pohon yang besar, yang kalau kita lingkerin tangan juga gak cukup. Orang yang megang perutnya akan katakan, kalian semua salah, gajah itu kayak bola besar, yang gede banget. Yang pegang, kalau gajah itu apa sih? Bukan, yang ini bukan cula ya, gading. Oh kalian semua salah. Gajah itu kayak satu benda licin yang makin ujung makin kecil dan tajam, lancip. Yang pegang belalai katakan, oh kalian semua salah. Gajah itu kayak tabung besar tapi elastis. Ototnya kuat. 5-5-nya hanya memahami secuplik. Tapi kalau mereka ngotot, itulah gajah, 5-5-nya salah. Tapi pemahaman mereka ya nggak salah, karena mereka sanggupnya memahami demikian.
Karena itu yang kedua, saudara. Dan ini yang menurut saya lebih penting. Daripada kita mengurusi apa yang diyakini orang lain, maka tugas kita adalah untuk lebih mengenal siapa Tuhan itu bagi kita. Dengan cara hidup dalam relasi yang akrab, dekat dengan Tuhan. Dan ini yang kemudian, inilah yang kita bisa belajar dari Ayub. Ayub yang dihajar segala masalah. Anak-anaknya mati seketika, hartanya habis, dia sendiri sakit, istrinya sudah mengatakan kepada Ayub, udahlah, kutukilah Allah dan matilah. Tapi di atas segala puing-puing masalah penderitaannya, tambah satu, sahabat-sahabat baiknya datang di awal menghibur tapi lama-lama menyalahkan dia. Tapi di atas puing-puing masalah pergumulannya, Ayub mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Kata penebus itu bahasa Ibraninya Goel, artinya penolong keluarga yang menegakkan ketidakadilan. Ayub di tengah berbagai hantaman kehidupan yang menerpanya, dia meyakini Tuhan sang penolong tidak akan membiarkan ketidakadilan menjadi akhir dari cerita hidupnya. Karena itu dia bertahan sampai akhir, sekalipun dia tidak selalu mengerti apa maksud Tuhan. Kalau kita baca kitab Ayub semuanya kita akan menemukan hal itu. Tapi pada akhirnya dia mengakui siapa itu Tuhan. Tuhan Allah yang jauh lebih besar dari dirinya, dari cara dia, dari bagaimana ia bisa mengenalnya. Dan dia mau tunduk, percaya, mempercayakan diri kepadanya. Apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Allah yang kita yakini dan sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa atas hidup kita dulu, sekarang, sampai kapanpun juga. Allah yang punya kehendaknya, punya caranya yang bisa jadi melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Maka kita dipanggil untuk dalam kerendahan diri dan hati datang kepadanya, membuka diri kita, hati kita untuk karya Allah yang mungkin melampaui pemahaman kita yang terbatas. Dan yang kedua adalah percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Hidup dalam relasi yang akrab dekat kepada Tuhan Allah, pemilik hidup itu. Dan kalau saya katakan relasi yang akrab dekat itu tidak harus selalu berarti baik-baik. Nggak selalu kita yes. Kita dengan orang-orang yang dekat kan nggak selalu seperti itu juga. Kadang kita berantem, kadang kita marah, tapi tidak pernah meninggalkan relasi itu. Dan itu yang Ayub lakukan. Sekalipun ia tidak selalu mengerti kehendak Allah, tapi dia meyakini Tuhan penebusku yang hidup itu tidak akan membiarkan akhir ceritaku seperti ini. Dan itu yang memimpinnya, memandunya melewati pergumulan hidupnya. Dan kiranya kalau di akhir khotbah, di akhir kebaktian ini kita pulang dengan berkat Tuhan, keyakinan itu juga yang kita bawa. Bahwa penebus kita adalah penebus yang hidup, yang tidak akan membiarkan cerita hidup kita berakhir dalam ketidakadilan. Tuhan beserta kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan datang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang dalam kuasa-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Dulu, sekarang, sampai seterusnya. Allah yang berkehendak, Allah yang berkarya dengan cara-Mu sendiri. Cara jalan yang kadang tidak kami bayangkan sebelumnya. Lewat orang-orang yang tidak kami duga, tidak kami kenal bahkan. Tapi yang kami yakin dan percayai, Allah yang senantiasa menghadirkan kasih anugerah, menguatkan kami dalam setiap pergumulan hidup. Sehingga kami boleh menjalani semuanya dengan penuh penyerahan diri. Karena itu ajar kami untuk dengan hati yang terbuka, dengan ketulusan, mengenal-Mu, membuka diri untuk bagaimana Allah, bagaimana Engkau menghadirkan karya-Mu. Bahkan mungkin dengan cara jalan lewat orang-orang yang tidak kami bayangkan sebelumnya. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara, sebagai gereja, sebagai keluarga. Dalam semuanya biarlah kami meyakini kehadiran-Mu yang menguatkan, menyertai, memandu, bahkan di saat-saat kami tidak selalu bisa mengerti, memahami apa yang terjadi. Di saat kami mungkin membutuhkan waktu untuk memproses pengalaman-pengalaman yang kami alami. Di saat kami membutuhkan kerendahan diri dan hati untuk memahami, menerima apa yang menjadi rencana-Mu, yang barangkali tidak seturut dengan rencana kami, tapi boleh kami yakini sebagai rencana damai sejahtera yang membawa kehidupan yang penuh pengharapan buat kami. Kami mau berdoa karenanya untuk para pemimpin kami dalam segala keberadaan mereka, dalam segala kelebihan, kekurangan, kekuatan, kelemahan mereka. Biar Tuhan yang bekerja menegur yang salah, menyingkirkan yang memang tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan benar dan baik. Menempatkan orang-orang yang baik untuk boleh mengerjakan apa yang baik untuk kehidupan bersama di bumi Indonesia tercinta ini. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu dengan segala keterbatasan kami. Biar kami mengerjakan apa yang memang benar, apa yang baik, mendatangkan berkat. Bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Karenanya kami mau berdoa untuk proses pencalonan para calon penatua untuk tahun pelayanan 2026-2029. Kami mau berdoa untuk persidangan majelis jemaat minggu depan. Dan juga untuk persiapan-persiapan Natal yang sudah mulai dikerjakan. Jadikan semuanya baik. Bukan karena kami sanggup. Bukan karena kami layak. Tetapi hanya karena kasih-Mu yang menyempurnakan setiap upaya yang sebaik mungkin bisa kami kerjakan. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami, keluarga-keluarga dalam setiap pergumulannya. Kami tahu kami terbatas, tidak sempurna. Tapi kami harus mengerjakan apa yang sebaik yang kami bisa seturut dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Karena itu, sempurnakan yang kami lakukan ya Tuhan. Ketika kami mungkin sedang mencari cara atau menjalani perawatan
untuk kesehatan kami atau untuk kesehatan orang-orang yang kami kasihi. Ketika kami sedang berusaha menyelesaikan masalah-masalah dalam relasi kami sebagai keluarga. Ketika kami bekerja, mencari nafkah buat kehidupan kami dan keluarga kami. Dalam semuanya, hadirlah, sempurnakan semua yang kami lakukan. Karena kami percaya kasih dan berkat-Mu cukup, bahkan lebih bagi setiap kami. Inilah doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang juga mengajarkan kami semua bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang bawa kami dalam dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kembali ya Tuhan kami datang. Kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang sudah kami terima. Saat ini ya Bapa, kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala kebaikan yang sudah kami terima. Tuhan berkatilah persembahan ini dan berilah hikmat kepada majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini. Inilah doa ucapan syukur kami ya Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dalam hidup kami. Amin. Mat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.